Ada 3 aspek yang kami lihat. Koleksi buku, bahan pustaka sesuai dengan materi pembelajaran itu baik, 82,07%. Kelengkapan koleksi perpustakaan juga baik, seluruh guna layanan. Kemudian kemampuan fasilitas internet dalam membuat mengakses informasi perpustakaan digital itu juga baik. Ini luar biasa. Saya Pak Bupati tanya, buat apa diteliti? Sudah bagus. Memang yang harus diteliti itu kejujuran dan untuk kebutuhan yang diminta. Sebenarnya sengaja saya buatkan instrumen supaya lebih baik jujur daripada tidak. Saya tidak bisa membantu, sengaja dibuat ini. Ini cuma relasi kami dengan UNG Pasca. Kami diberatkan di sekolah yang ada di Kabupaten. Oke, jadi tabel pelayanan itu ada 3 lagi. Partisipasi perpustakaan digital dijadikan sebagai sarana sumber belajar itu baik. Perpustakaan digital dapat menunjang kebutuhan materi pelajaran bagi siswa itu sangat baik. 88,29% bahkan sampai 90%. Dan kemudahan pengguna mendownload bahan-bahan pustaka terdapat dalam layanan pustaka digital itu juga bagus. Ini mungkin guru-guru sudah banyak belajar. Dampak positif itu kita lihat ada 5. Yang pertama, motivasi pengguna, siswa dan guru dalam memanfaatkan pustaka digital itu menunjang kebutuhan belajar itu baik. Kemudian frekuensi jumlah kunjungan siswa untuk senantiasa mengakses pustaka digital cukup baik, berarti kurang naik. Jadi anak-anak itu diberi ruang motivasi bagaimana cinta perpustakaan. Caranya bagaimana nanti kita lihat sebentar hasilnya. Kemudian peran perpustakaan digital dalam membantu penyelesaian masalah pembelajaran itu baik. Mungkin karena anak-anak kurang jadi enak dilayani. Namun tingkat pemanfaatan perpustakaan digital oleh siswa sebagai sarana pendukung mengerjakan tugas itu sangat baik. Itu luar biasa. Ini data yang saya boleh akses juga. Tingkat pemanfaatan perpustakaan digital oleh guru sebagai sarana untuk menyusun materi pembelajaran itu juga sangat baik. Namun ada hal-hal lain yang perlu kita benahi sebentar. Nah, ini secara keseluruhan untuk evaluasi sarana 80,69%, evaluasi layanan 83%, kemudian dampak positif itu tinggi 83,72%. Itu luar biasa. Dan rekapitulasi hasil analisis manajemen perencanaan perpustakaan itu 80,66%, pelaksanaan perpustakaan digital 76,91%, evaluasi 82,70%, dan rata-rata 80,09% dari akumulasi 3 aspek. Kita lihat dalam range presentasi daripada gambar atas secara akumulatif. Itu perencanaan digital tadi, kalau ini dalam bentuk frekuensi, ya, batangan 80 di atas, yang tertinggi adalah evaluasi perpustakaan digital, itu 82,7. Ya. Pembahasan hasil, yang pertama kami merujuk pada perencanaan merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan perencanaan perpustakaan. Sekolah tentu sangat butuhkan agar dapat dibangun dengan rencana yang baik, rancangan yang baik. Yang ketiga, hasil penilaian terkait perencanaan perpustakaan digital SD SMP berada pada kategori baik. Perpustakaan digital di setiap sekolah mencoba menggabungkan teknologi dan sumber daya informasi untuk merubah dokumen atau buku dalam bentuk fisik ke dalam format PDF dan dapat dicetak jika diperlukan. Dukungan sarana-prasarana perpustakaan sangat diperlukan untuk membangun perpustakaan digital. Kemudian pelaksanaan perpustakaan digital itu kriteria pelaksanaan perpustakaan itu berada pada kategori baik. Perpustakaan digital itu diakses sepanjang waktu selama masih terkoneksi jaringan. Ketersediaan bahan pustaka baik itu buku, handout, materi pelajaran, bahan ajar, serta buku-buku pendukung pembelajaran lainnya tentunya tidak terbatas untuk diakses. Harus lebih meluas lagi. Kemudian penyediaan koleksi perpustakaan digital sekolah selalu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan perpustakaan, terutama untuk kebutuhan pembelajaran siswa.
Ya. Untuk evaluasi tentunya merupakan tahap akhir dari kegiatan manajemen untuk menilai keberhasilan, ketercapaian, dan juga tujuan. Kemudian pencapaian terkait evaluasi pusaka digital SMP berada pada kategori baik. Hasil evaluasi juga sarana prasarana mendukung kegiatan pelayanan, koleksi buku, bahan ajar ataupun materi dimuat pusaka digital, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum K13. Siswa dapat memenuhi kebutuhan pelajaran dengan mengakses pusaka digital sekolah. Dan kesimpulan, kita lihat bersama karena ini semua hasil inilah yang hanya 3 aspek. Yang pertama perencanaan itu di pusaka digital SD SMP Kabupaten Gorontalo berada pada kategori baik. Perencanaan pusaka digital dipersiapkan dengan baik untuk mendukung tujuan pusaka digital. Yang kedua pelaksanaan pusaka digital itu berada pada kategori baik. Pengoperasian, pemberian layanan, ketersediaan fasilitas pendukung serta pengembangannya telah dilakukan dengan baik di setiap sekolah. Dan terakhir evaluasi pusaka digital itu berada pada kategori baik. Evaluasi menunjukkan pelayanan sarana prasarana pusaka digital, layanan serta dampak positif menunjukkan hasil yang baik dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian berdasarkan beberapa saran yang dikemukakan, yang pertama adalah penggunaan pusaka digital di lokasi penelitian pada dasarnya sudah baik bila ditinjau pada aspek pemenuhan kebutuhan pelajaran siswa. Namun perlu dilakukan pengembangan baik pada aspek sarana prasarana menunjang pada aspek jenis konten yang dibuat. Ini juga harus kami sampaikan perlunya pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang digitalisasi. Ini juga penting, terutama digitalisasi materi pelajaran dan bentuk gambar, sketsa, audio, gambar bergerak, videografi maupun multimedia. Ini perlu kami sarankan karena ini hasilnya baik. Jangan cuma hanya stop pada pusakaan, tapi pengelola pusakaan itu punya inovasi kreatif dalam memberikan reward kepada anak-anak siswa yang banyak menggunakan pusaka digital. Terutama ada kemudian data kami kumpulkan, kemudian dari data primer ke data sekunder. Data primer itu langsung dengan melakukan pengumpulan dan saya tinggalkan sehari 2 hari untuk dilaksanakan pengisian instrumen. Kemudian kami sebelumnya melaksanakan observasi, angket dan wawancara. Untuk itu saya sebagai peneliti saya terima kasih karena saya juga hanya melakukan observasi awal, survei awal saya sudah dilayani dengan makasih atas sedikitnya. Kemudian data sekunder itu secara objektif telah teruji dan terukur, biasanya sudah diolah oleh pihak ketiga, namun berupa informasi dan keterangan tertulis terkait dengan objek penelitian berupa catatan-catatan dan arsip resmi dan dokumen sebagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang kami teliti. Kemudian sumber data, di mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama manusia dan bukan manusia. Artinya manusia yang pengelola yang kami berikan tadi dan juga sumber lain adalah data yang kami lihat di dalam ruangan. Next. Nah, ini teknik pengumpulan yang kami lakukan observasi awal, mengamati, menatap benda dan juga kejadian atau proses. Kemudian wawancara, memperoleh informasi terkait dengan objek masalah kemarin. Dokumentasi pun kami lakukan untuk menyelidiki dokumen tertulis, memperoleh data berkaitan dengan manajemen pusaka digital baik di SD maupun di SMP. Teknik yang kami lakukan adalah analisis deskriptif kurang lebih 1 bulan. Kemudian kami mengkaji seluruh data di berbagai sumber terkait sesuai dengan tahapan dan pengumpulan data, direduksi dan juga sekaligus penelitian. Dan yang terakhir, karena ini hasil Bapak Ibu, saya tidak pernah rekayasa. Kenapa saya sampaikan walau alam, kalau misalnya ada yang kurang cukup, itu yang kita benahi. Deskripsi hasil penelitian perencanaan pusaka digital ini kita rumuskan dalam satu tujuan. Dalam perencanaan pusaka digital terdiri atas 4 aspek yang kami nilai. Kemudian yang dinilai ini salah satunya dilihat tabel ini
aspek penilaian yang kami ambil dalam instrumen yang kami serahkan kepada subjek adalah analisis tingkat perlunya dan pentingnya pembangunan pusaka digital. Semuanya punya, karena dia yang dari sekolah. Dan skor aktual itu, ini sudah gabung Pak ya, tidak terpisah SD SMP. Karena yang pengguna, presentasinya 85, dia sangat tinggi, kami semuanya punya. Itu sangat baik, dan kami menggunakan skala Likert untuk penggunaan penetapan daripada presentasi hasil. Kemudian perumusan tujuan pokok pengadaan pusaka digital itu baik, perumusan visi misi pengadaan pusaka itu digital juga baik karena memang ada di ruangan. Kemudian perencanaan penciptaan gemar membaca program literasi bagi siswa di lingkungan sekolah juga baik. Yang sangat baik di sini perencanaannya. Yang baik-baik itu 2, perumusan, kemudian visi misi dan juga pokok pengadaan digital. Yang sangat itu di atas 1-4 analis perlunya dan juga perencanaan penciptaan baca literasi itu sangat baik. Next. Ya. Ini analisis kebutuhan yang kami ambil adalah dukungan anggaran, kemudian juga pengkajian kebutuhan utama dan juga penyediaan bahan pustaka. Nah, kita lihat ada 3 aspek. Dukungan untuk pembangunan pustaka digital itu 80%, itu sangat baik. Pengkajian kebutuhan utama dalam membangun perpustakaan digital itu 82,76, sangat baik ya. Kemudian elektronik, penyediaan bahan baku, bahan pustaka atau buku elektronik itu mendukung kebutuhan pembelajaran juga baik. Jadi konsep yang sini sesuai dengan angka ini hasil daripada instrumen yang diisi oleh Bapak Ibu. Ya, penyediaan sarana prasarana ini ada 5 aspek yang kami yang kami analisis. Yang pertama, penyediaan sarana pendukung, server, media penyimpanan data untuk membangun perpustakaan digital. Semuanya rata-rata baik dan biayanya baik. Kemudian penyediaan prasarana pendukung, perangkat komputer, teknologi informasi dan jaringan untuk membangun perpustakaan digital itu juga baik. Dan juga penyediaan alat transform file seperti scanshare, kemudian bentuk download elektronik, buku, dokumen dan yang kebentuk data file elektronik juga baik karena rata-rata diisi dengan seperti itu. Kemudian penyediaan software, sistem informasi pendukung membangun perpustakaan digital itu baik, dan juga penyediaan fasilitas internet di sekolah dengan bandwidth yang cukup untuk mengakses perpustakaan digital itu juga baik, dan tidak menentu sangat baiknya karena kita rata-rata masih seperti itu. Ya. Yes. Nah, ini berdasarkan hasil tersebut, presentasi penyediaan sarana prasarana dalam perencanaan perpustakaan digital SD SMP Kabupaten Gorontalo rata-rata 81,38% dengan kategori baik. Dan ini yang perlu kita genjot Pak Kadis, tentunya baik dari Dikbud dan juga perpustakaan melalui adanya sarana prasarana yang sudah cukup baik dengan memberikan layanan untuk kebutuhan pembelajaran siswa. Adanya buku elektronik juga turut memberikan dukungan untuk memberikan layanan terhadap kebutuhan siswa. Dan ini yang dukungan SDM. Nah, ini perlu kita simak. Memang ada yang cukup baik. Karena memang tadi saya sampaikan perpustakaan butuh disiplin ilmu tersendiri. Ketersediaan sumber daya manusia untuk menjadi pengelola perpustakaan digital itu baik 75,17%. Dukungan struktur organisasi untuk mengelola perpustakaan digital juga baik. Penyertaan ahli materi pustakawan dan juga membangun perpustakaan digital itu cukup baik. Cukup, berbeda dengan cukup berarti kalau lebih baik kenapa tidak? Itu yang mungkin kita genjot. Ya. Kemudian secara keseluruhan dalam hasil penelitian perpustakaan di 2 sekolah ini tentunya kita melihat skor yang tertinggi. Perumusan tujuan itu 84,48% baik, analisis kebutuhan 81, penyediaan sarana 81,38, dukungan SDM 75,17 karena kita tidak ada ahlinya. Ya. Oke. Pelaksanaan perpustakaan dan ini pengoperasional pemberian layanan. Yang kita lihat pengoperasional perpustakaan digital secara real time ini 24 jam itu cukup, kan tidak mungkin sekolah 1 kali 24 jam.
Namun ada fasilitas yang 1/20 jam itu boleh difasilitasi oleh sekolah. Itu mungkin karena kita keterbatasan daripada online. Itu mungkin kalau sekolah ini kasih mati DPI bisa saya begitu kan? Karena ini dengan berjalannya ini kuota data juga yang perlu dipertimbangkan. Kelengkapan informasi petunjuk data, tata cara penggunaan perusahaan digital pada siswa itu di kategori baik, tapi itu masih perlu karena 77,93. Kemudian tata cara penggunaan operasian perusahaan digital ini juga cukup baik. Kenapa? Memang ahli digital itu kita butuhkan di samping SDM Pak. Jadi operator itu sendiri tidak boleh dia operator, model sapi roda, dia operator, dia ini. Jadi agak kesulitan di situ. Ketersediaan jenis buku bahan pustaka koleksi dengan jumlah banyak juga sudah mencapai baik. Mungkin baik itu bukan berarti kalau sangat baik kan lebih bagus ya, masih ada DPR daripada sangat baik itu kelengkapan buku-buku Pak. Kemudian penyelenggaraan pustaka digital dan pemberian layanan prima itu sudah bagus. Kualitas pemenuhan kebutuhan utama bagi pengguna layanan pustaka digital juga bagus ya. Dan juga ketersediaan fasilitas. Nah, ini fasilitas pendukung, daya dukung jaringan di sekolah untuk dapat mengakses pustaka digital itu 80,69% baik. Penyediaan fasilitas free hotspot untuk mengakses perpustakaan digital itu juga baik. Mungkin ada anak-anak bebas kalau menggunakan hotspot di sekolah. Desain perpustakaan digital sehingga menarik bagi pengguna cukup baik. Nah, disitu cukup. Untung tidak baik. Kalau cukup baik sebagus, secukup, tapi kalau boleh lebih baik. Kemudian pembagian fitur katalog dalam perpustakaan digital sesuai dengan jenis konten atau isi materi yang dimuat dalam buku dan bahan perpustakaan itu cukup baik juga. Dan juga terakhir penyediaan fitur pencarian dokumen buku dalam sistem informasi juga yang cukup baik. Itu ada 3 di sini untuk pelayanan yang desain, kemudian pembagian fitur dan juga penyediaan fitur pencarian. Ini juga ahlinya, ahli digital. Ini yang mungkin Pak harus terpisah-pisah ya, karena operator itu sangat membantu sekali percepatan melihat yang dibutuhkan mereka. Jadi secara online pun tidak harus ada di situ, tapi diterbantu oleh operator. Next. Kemudian pengembangan layanan. Nah, ini ada 7 aspek. Nah, yang pertama proses pengubahan dokumen berupa file non elektronik, kertas atau buku ke dalam bentuk digital. Nah, ini file elektronik namanya. Nah, ini cukup baik. Ketersediaan manajemen user untuk pengguna seperti hak akses operator dan itu baik. Nah, mungkin sudah banyak latihan ya, jadi sudah bagus. Penyediaan fitur analisis statistik pengunjung perpustakaan digital juga baik. Pengembangan perpustakaan digital menyesuaikan kebutuhan siswa dan guru juga baik. Pertimbangan haki atau hak kekayaan intelektual dalam memuat konten koleksi dalam sistem informasi perpustakaan digital juga baik, dan melakukan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang dibutuhkan sangat baik. Harusnya kurang baik supaya bisa didukung. Tapi sebagus sudah ya. Saya juga bingung, kenapa ini baik? Jangan-jangan ada bakal. Artinya mungkin ada pertanyaan yang menjebak. Karena pertanyaannya Pak, ada instrumen yang menjebak. Jadi memang sengaja dibuat supaya saya melihat kejujuran daripada yang mengisi. Tapi ternyata hasilnya kok baik sekali ya. Padahal di SD itu Pak kurang. Ya Bu ya, buku saja ambulan, cuma saya pikir sudah ditaruh. Baru ada, tapi di sini sangat baik. Saya bilang